Putra untuk memaparkan edukasi tentang tadabbur. Sebelumnya kakak sudah tahu tadabbur itu apa? Sudah, cuman hanya secara umum, belum tahu itu bagaimana tadabbur yang sesungguhnya. Oh ya sudah, kalau begitu boleh saya memaparkannya kembali tentang pengertian, manfaat-manfaat dan lain-lain. Baik ya kak, mulai saja. Di sini kakak bisa lihat sendiri, ini posternya tentang tadabbur. Nanti saya share ya kak. Di sini pengertian tadabbur ya. Jadi pengertian tadabbur itu adalah mempelajari dengan perenungan total atau menyeluruh dari pikiran dan hati untuk memahami makna suatu hal secara mendalam. Jadi terapi tadabbur Al-Quran adalah terapi yang menggunakan ketajaman hati lewat proses perenungan mendalam secara berulang-ulang agar dapat menangkap pesan-pesan Al-Quran yang terdalam dan mencapai tujuan makna yang terjauh. Ya, kita tahu ya terapi tadabbur itu adalah terapi Al-Quran, terapi dari isi-isi Al-Quran itu sendiri. Terus di sini saya akan memaparkan juga tentang manfaat dari tadabbur. Yang pertama ya, kita tahu sendiri kalau Al-Quran itu menjadikan seseorang berpikir lebih positif dalam menghadapi kehidupan. Karena kalau kita sudah membaca Al-Quran, sudah tahu isi Al-Quran, kita akan terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif. Kita akan lebih tenang dan tentram, terhindar dari pikiran-pikiran yang buruk. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Jadi kita kalau sudah membaca Al-Quran jadi lebih dekat dengan Allah, taqarrub ilallah ya kalau bahasa ininya. Jadi kita lebih dekat, lebih nyaman gitu bersama Al-Quran. Kalau kita sudah bertadabbur, sudah tahu isi Al-Quran itu tersebut. Terus yang selanjutnya tentunya kita bisa mendapat banyak pelajaran dari kaum-kaum terdahulu. Kita bakalan tahu tuh kaum-kaum terdahulu yang sudah tercatat dalam Al-Quran, kisah-kisahnya, seperti contohnya kisah Abu Lahab yang sudah tercantum dalam Al-Quran ya. Terus yang selanjutnya itu semakin mengingat Allah sehingga giat beribadah dan tidak sedikit kemungkinan kalau kita sudah bertadabbur, kita sudah dekat dengan Al-Quran, kita bakal selalu mengingat Allah gitu. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan manusia terbatas, namun dengan mentadabburi Al-Quran manusia akan menemukan banyak solusi, karena di dalam Al-Quran solusi itu kayak setiap masalah sudah tercantum gitu di dalam Al-Quran. Masalah sekecil apapun, masalah yang kecil sampai masalah besar itu sudah ada solusinya di dalam Al-Quran. Bahkan mungkin karena sekarang kita belum memahami banyak tentang Al-Quran, jadi mungkin kita harus lebih bertadabbur lagi agar kita lebih banyak mendapatkan solusi masalah-masalah kita dari Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu memberikan kenyamanan dalam berpikir, bertindak, dan berbuat. Itu ya kak. Dan saya di sini juga akan memaparkan kepada kakak cara bagaimana melakukan tadabbur atau tahapannya bagaimana. Yang pertama, ada ayat yang dibaca, sediakan Al-Quran, terjemahannya dan tafsir. Ya, tentu saja ya kalau itu. Terus hati kita hidup. Orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran atau sakit atau berpenyakit, bersihkan dari kotoran, yaitu kotorannya itu berupa maksiat, kekufuran, kesyirikan. Yang ketiga, memahami maksud ucapan. Fokuskan hati saat membaca dan mendengarkannya. Hatinya hadir atau tidak lalai ya kak, tidak mengerjakan hal lain seperti kita tidak sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau apapun gitu kan. Lebih baik di dalam keadaan yang benar-benar fokus. Yang terakhir yaitu posisikan diri seperti orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya dan mendengarkan dengan sesama gitu ya. Seakan-akan kita sedang ngobrol sama Allah gitu kalau sedang bertanya. Nah mungkin itu ya kak yang bisa saya paparkan tentang tadabbur. Apakah kakak bisa memahami apa yang saya bicarakan tadi? Ya, saya sudah paham.
Saya harap kakak bisa mengerti apa yang saya sampaikan tadi dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya kak atas waktunya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.